Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita akan memenuhi tugas mata kuliah penyuluhan, terutama membuat video tentang dengan tema manfaat dan kekurangan teknologi pada bidang pertanian. Dengan saya Furqan Hasni, dengan teman saya Rapli Gali Rabani, Indu Aryani, dan narasumber kita yaitu siapa? Saya Dodo Suhada. Dodo Suhada. Nah, jadi kita langsung saja ya, dipersingkat ke tema. Menurut pandangan Bapak tersendiri, bagaimana sih manfaat teknologi untuk zaman sekarang pada bidang pertanian ini, Pak? Baik, terima kasih kepada teman-teman untuk di bidang pertanian, terutama di teknologi ya. Alhamdulillah sih kalau untuk penerapan teknologi apalagi memberikan pengetahuan kepada para petani, jadi tidak terlalu awam masalah teknologi, hanya penggunaan dan keberlanjutannya, misalnya penggunaan seperti alat-alat dengan teknologi canggih kan belum terlalu merata, jadi belum pada paham. Memang sangat dibutuhkan karena kalau di sektor pertanian terutama kelemahannya tuh di bidang tenaga kerja itu. Jadi kalau masalah penerapan teknologi, insya Allah alat-alat teknologi alsintan di bidang pertanian itu mereka sudah tahu. Cuman dilihat kultur juga sih sebetulnya, karena ada beberapa lahan kalau untuk wilayah Tasikmalaya kan lahan persawahan tuh tidak satu hamparan gitu kan. Jadi luasan lahannya tuh kecil, tidak seperti daerah Subang atau Purwakarta. Jadi kan untuk teknologi sekarang itu tenaga manusia itu digantikan oleh robot ya, Pak. Jadi permasalahannya ini tuh sekarang perusahaan lebih memilih menggunakan robot dibandingkan tenaga manusia untuk memangkas pengeluaran, terutama pada gaji sih ya, Pak. Jadi gini ya, sebetulnya kalau misalnya ada teknologi baru seperti tadi, penggunaan tenaga manusia dialih dengan tenaga yang lebih canggih seperti robot lah, sebetulnya tidak terlalu signifikan. Karena apa? Satu tadi terutama lah kita tapi di semua wilayah kelihatannya untuk tenaga kerja di sektor pertanian itu malah tidak ada generasi. Jadi kebanyakan terutama di tanaman pangan, apalagi ya kalau misalnya tanaman padi. Nah, kalau misalnya dengan adanya teknologi baru, misal pengganti tenaga kerja dengan tenaga mesin ya, karena butuh mesin ya, itu lebih efektif. Karena misalnya gini, sekarang tenaga upah kerjawan terutama wanita di pas penanaman padi kan tidak ada lagi generasinya, itu terus. Sementara kan kalau tanaman tidak bisa menunggu, waktunya tanam ya tanam, waktunya panen ya panen gitu istilahnya, kan tidak bisa menunggu orang. Tetapi kalau misalnya adanya teknologi itu ya mungkin tidak terlalu berpengaruh, malah diuntungkan untuk petani. Cuman barangkali kita harus lebih selektif gini, harus signifikan dulu lah. Misalnya jadi enggak langsung 100% blok diganti dengan itu. Jadi ada tahapan lah. Ya mungkin penerapan teknologi kan nggak bisa sekaligus, kadang-kadang kan ada keterbatasannya di kita tuh, masalah di ilmunya kan harus misalnya ada pengetahuannya dulu, ada pelatihannya dulu. Bagaimana sih penggunaannya? Terus apa sih manfaatnya? Tapi kalau dilihat dari kemanfaatannya, memang petani untuk saat ini ya mungkin kedepannya juga lebih butuh karena keterbatasan tenaga kerja, terutama di bidang pertanian. Untuk sektor pangan lah, padi, coba kalian lihat mana ada regenerasi anak muda apa mau tandur nanam apa mau panen, enggak. Nah, kalau adanya teknologi, kenapa kita berkiblat ke Jepang, mesti ke Jepang gitu kan? Dari dulu juga kan kita berkiblat ke Jepang, tapi penerapan teknologi di kita kan belum. Bukan belum ya, kurang. Jadi kenapa kita harus berkiblat ke Jepang? Anak-anak muda di sekolah adanya magang ke Jepang segala macam kan.
Sementara penerapan di kita kan enggak. Ada beberapa bagian sih, Tidak berat. terutama di sektor misalnya lumbung pangan seperti Karawang, Subang, kan itu luasan lahannya yang lebih luas lah. Itu mereka sudah mulai di cara penanaman. Oke lah, kalau di pengolahan kan itu sudah semua hampir merata ya pakai traktor. Tapi di penanaman kan masih jarang. Terutama lah di wilayah kota aja lah. Untuk penanaman kan tetap masih menggunakan manual. Kalau misalnya sudah ada alat seperti itu, ya itu kan kalau robot tuh istilahnya bukan dalam arti kata berwujud seperti manusia, kan alat yang bergerak yang menggunakan mesin itu mesti robot ya, kan alat penanaman padi gitu. Itu sangat diharapkan sebetulnya dari dulu juga gitu. Cuman aplikasinya mudah-mudahan ada balance dari dinas terkait, kemudian bantuan tuh jadi lebih ke titik sasaran, tepat sasaran. Jadi kelihatan kan kalau di pertanian kan sudah jelas adanya kelompok-kelompok tani dihimpun dengan adanya gapoktan gitu. Nah mungkin kalau misalnya titik sasarannya lebih jelas, terus ada keberlanjutan terutama. Jadi jangan hanya misal gini, maksud keberlanjutan dulu, dikasih alat tapi tidak bisa ngagunakeun karena kumaha, jadi mubah gitu. Nah mudah-mudahan jadi kalian sebagai Civitas Academy bisa mengakomodir gitu. Jadi kalau misalnya ada demo-demo teh yang lebih jelas lah, misalnya adanya bantuan untuk pertanian teh menggiring tuh jelas, jadi mendampingi itu jelas, ke titik sasarannya. Terus bagaimana sih pengaplikasiannya? Mungkin dari teknologi kalian bisa diterapkan adanya bakti kemasyarakatan seperti itu. Barangkali itu menurut Bapak sangat-sangat penting. Jadi justru tidak akan merugikan untuk di sektor pertanian, malah petani merasa diuntungkan dengan adanya teknologi yang lebih canggih gitu. Next. Wah, enggak orang hiji. Question. Hambatan apa aja Pak yang dirasakan pada saat penggunaan teknologi di bidang pertanian? Nah, kalau hambatannya mah satu, yang paling krusial kalau petani, bukan menyepelekan ya, petani di kita saat ini tuh hambatan tuh terutama di permodalan. Kan kalau misalnya belatan mahal. Nah, kalau misalnya ada ya tadi adanya misalnya ada bantuan, itu harus dilihat dulu titik sasarannya yang tepat. Nah, satu itu. Kemudian hambatan itu di masalah penerapan teknologinya. Jadi sebelum mendapatkan alat tersebut tuh, misalnya kalau ada peralihan dari manual ke modern tuh, adanya pelatihan, adanya bimbingan teknis. Terus tidak hanya saat itu saja, harusnya ada keberlanjutan. Bagaimana sih? Misalnya kan kalau namanya alat tuh ada kerusakan, ada teknisi yang jelas gitu. Jadi mereka paham. Oh, begini penggunaannya. Oh, begini kalau misalnya ada kerusakannya gitu. Jadi dari hulu sampai hilir itu mudah-mudahan terintegrasi gitu. Barangkali itu sih kalau misalnya di masalah di masalah hambatan mah. Jadi mudah-mudahan instansi terkait itu bisa memfasilitasi itu. Tidak hanya pas waktu datangnya bantuan sudah dilepas. Jadi diharapkan oleh para petani itu adanya bimbingan secara full. Dari mulai penggunaan misalnya atau kerusakan, bagaimana teknis segala macamnya. Jadi mereka sudah paham, memahami yaitu kekurangannya, kelebihannya alat tersebut gitu. Barangkali itu. Sebenarnya ada kalau para petani masalah informasi ya alhamdulillah ya untuk saat ini, terutama di wilayah Cipawitra. Jadi kelompok tani terutama untuk tanaman pangan di sini kan ada 7 kelompok tani untuk tanaman pangan itu dengan luasan areal sementara ini kalau untuk wilayah Cipawitra itu luasan lahan itu 110 hektar untuk tanaman pangan. Nah, ada beberapa itu ada dibentuk dengan 7 kelompok tani hamparan. Itu mereka di berbagai jadi di berbagai wilayah
ada pembatasan wilayah kerja kalau kelompok tani. Nah kemudian ada untuk di tanaman horti namanya taruna tani. Itu taruna tani tidak mempunyai luas wilayah, jadi satu kelurahan itu mereka bisa di mana saja. Nah kemudian ada untuk pemanfaatan lahan pekarangan ada namanya kelompok wanita tani. Jadi kalau untuk di Kelurahan Cipawitra itu ada 9 kelompok, 7 kelompok hamparan, 1 taruna tani, kemudian 1 kelompok wanita tani. Barangkali itu kalau misalnya hambatan mah, ya masalah mah, ya tadi udah dikatakan. Jadi harus adanya terintegrasi lah. Kemudian ada pembinaan tuh tidak hanya waktu awal. Tidak hanya waktu awal misalnya kita dikasih, udah dilepas gitu. Gitu kan. Jadi mereka butuh bimbingan. Ya mudah-mudahan teknis selanjutnya lebih intens gitu pemerintah tuh. Jadi lebih intens. Untuk sementara ini masih masalah informasi, masalah segala macam juga alhamdulillah sih. Kalau dari pertanyaan kan kepanjangannya tuh di sini kan PPL. PPL selalu memberikan. Kita selalu memberikan informasi, kemudian kendala-kendala juga karena kita tiap periode tanam tuh adanya penyuluhan. Insya Allah lah gitu. Barangkali masalah-masalah seperti itu mah masih bisa diatasi, tapi harus ada kesinambungan, itu aja. Next. Baru mau menanyakan apa? Nah gitu kan ya. Dan banyak cabur-caburnya. Saya gak ada editan dia. Biasa di kap. Jadi intinya kieu meureunnya masyarakat petani terutama di Indonesia lah itu secara global, kalau secara mengerucut terutama di wilayah Bapak lah gini, kebetulan alhamdulillah Bapak di sini masih dipercaya untuk menjadi ketua Gapoktan, gabungan kelompok tani. Masalah informasi, masalah misalnya adanya penerapan teknologi di bidang pertanian segala macam juga kita langsung bisa disampaikan karena adanya pertemuan rutin di situ. Jadi ya alhamdulillah sih mereka sudah mengetahui, oh alat panen teh tidak disaya nu kieu nu leuwih modern, berarti bisa lebih cepat. Bisa kalau percepatan dengan adanya program misalnya pemerintah ini mah melakukan itu kudu 1 tahun 3 kali atau 1 tahun 4 kali bisa kekejar karena adanya teknologi, tidak terbatas ku masalah tenaga kerja. Yang jadi paling pokok masalah tuh oke lah kalau misalnya pengendalian sama penyakit segala macam itu udah bisa secara teknis. Kalau misalnya di masalah tenaga kerja keterbatasannya karena tidak adanya regenerasi. Sok mangga neng kerja teh tandur alim. Nah itu, tapi misalnya kalau misalnya ada teknologi kan tidak menutup kemungkinan kan anak-anak muda bisa terjun karena kan identiknya kieu aya di sawah teh laledok kalalotor lah pokoknya mah Gengsi. Gengsi, tapi sementara kita lamun duduk manis dina alat kan Gunakan robot canggih. Nah itu Gagah gitu. jadi kenapa orang Jepang bisa jaga gengsi terus mereka dihargai petani itu bisa berdasi, bisa lebih dari pekerja karena tadi adanya teknologi itu mereka nyambung, terus pemerintah tidak melepasi terus. Jadi mulai dari misalnya pengolahan segala macam sampai di hasil penjualan kan kita masuk tetap keterbatasan itu satu, di petani itu tidak mempunyai standar harga. Tetapi di Jepang petani dengan modal misal nanam tomat, misal modal menanam tomat sudah misal 10.000, petani menjual 20.000, itu menurut petani bukan menurut pedagang, tapi pedagang mau mengalah. Tapi kan orang mantep, orang kok masih pedagang. Tanya lah sok air jago orang melamun petani cina boga harga jung orang harus dibere itu orang dah. Di orang tuh aya, tapi kan pengawas, apalagi nana sayuran sampai kak. Misalnya suatu komoditi dugi kate laku karena apa? Karena di kita petani itu tidak mempunyai standar harga. Meskipun dengan anggaran gede, anggar we, oke lah salah satu contoh komoditi timun, banyak bonteng 1 kilo 500.
sementara modal kan melebihi 500. Nah itu masih kelemahan di kita. Kita belum adanya keberpihakan, terutama investor atau ya benar yang gede-gede itu perusahaan lah. Oke, kita masuk ke perusahaan, tidak mau menjaminkan bahwa sok mangga petani yang punya harga. Nggak ada, tetap mereka yang bermain. Jadi bukan nyecek bari bahasa keneh, petani tinggal laki masih keneh di urang sebetulnya. Nah, karena tetap yang diuntungkan mah pedagang we. Itu orang 500 di pasar mah 2.000 kan harusnya. Nah gitu. Jadi teknologi yang kalian sebutkan tadi manfaatnya bagus, akan terjadi signifikan pokoknya. Jadi eta mangubah mangubah karena melihat situasi di lapangan itu memang keadaannya tenaga kerja itu sudah tidak ada, sedikit lah, bukannya tidak ada, terbatas, itu saja sok ayeuna di paling desa daya paling anu tandul sama rame teh enaknya kan ngantos mak bapak kan ngantos berarti. Jadi kan akan terhambat proses produksi kita gitu, terutama di tanaman pangan. Jadi tidak untuk penanaman misal serempak mati asa margi ya tadi tenaga kerjanya terbatas. Nah dengan adanya itu mah mungkin bisa misalnya program pemerintah untuk swasembada pangan, misalnya tahun ini harus serempak misalnya di satu kelurahan atau satu kota bisa tercapai. Entah gitu komentar. Mungkin kesimpulannya itu teknologi itu manfaatnya itu sangat berguna bagi petani ya, dan mungkin untuk kekurangan teknologi itu pada regenerasi yang tidak mau mengembangkan ilmunya ya Pak. Jadi gini, sebenarnya kalau misalnya terjadinya adanya urban lah perubahan dari misalnya tenaga manual dengan tenaga teknologi seperti yang dikatakan robot, itu akan terjadi signifikan yang bagus, jelas. Tidak merasa dirugikan sebetulnya, malah merasa diuntungkan. Karena apa tadi? Satu, sektor pertanian terutama di tenaga kerja sudah kesulitan di kita. Nah, kalau misalnya terjadi perubahan seperti itu, mungkin para pemuda atau ya golongan generasi milenial tuh melirik lagi ke pertanian. Oh, daging di pertanian ogen menjanjikan satu. Terus untuk kudu laladokan geuning pertanian ogen, daya teknologi gitu. Jadi mereka mudah-mudahan berminat kembali untuk terjun ke dunia pertanian tuh. Terutama di sektor pangan lah. Itu kan hari kalau misalnya di Hortima ya kelihatan lah, jelas lah. Misalnya penggarapan lahan dengan alat misal kultivator atau apa itu sudah ya mencukupi. Tetapi kalau di tanaman pangan terutama padi kan prosesnya kan lebih banyak di pengolahannya, di penanamannya gitu. Itu kan menggunakan tenaga kerja manusia itu kan lebih banyak. Apalagi nanti adanya kolaborasi misalnya. Tapi step by step peluncurannya misal pengetahuannya dulu dikembangkan, baru diberikan alatnya, kemudian dipraktekkan langsung. Itu insya Allah nggak akan merugikan, malah disambut baik. Sok tinggal itu. Generasi itu mudah-mudahan kealaman ayana teknologi teh hidup teh jadi tararajun deh ke petani. Ke tanaman pangan. Tanaman pangan. Jadi kumaha? Di repoe Mangga Ayo dulu ya. lebih. Nah, jadi ya kita tutup saja dikarenakan narasumber kita ini ada kegiatan lain. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.